Shalom saudara semua yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau berdoa, kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Engkau Allah kami yang sangat baik, bahkan Engkau terlalu baik Tuhan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami jemaat-Mu bersatu hati mau meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau. Mari Roh Kudus urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau juga urapi ibadah kami ini. Dan Engkau memberkati dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, segala kuasa iblis sudah Engkau patahkan, sudah Engkau hancurkan. Dan hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tempat ini, menguasai setiap kami. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, amin. Dia adalah kekuatan kita. Dan biar bersama Tuhan, kita dapat melewati setiap masalah dalam hidup kita. Haleluya, Tuhanlah kekuatan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati pun percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayang-Mu tak pergi dariku. Haleluya, Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmuku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara kita. Haleluya. Menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayang-Mu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayang-Mu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sayang-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya.
saudara-saudara, di masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya dengan bersama Tuhan, kita mampu melewati segala apa yang kita hadapi. Amin saudara. Dan hanya Dia yang memberi kita pertolongan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersamamu Bapa. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
besar melimpah bersamamu Bapa, melewati semua perkenanan-Mu yang temukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, Kami melewati semua masalah kami, melewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sediakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami dengan kuasa darah Yesus. Sehingga setiap kata dari firman yang Tuhan dengungkan lewat mulut hamba-Mu ini benar-benar akan masuk ke dalam hati sanubari kami. Layakkan hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, dan kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau taruh di dalam hati hamba-Mu hari ini. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang menerima firman Tuhan ini. Berikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti, kami memahami, kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat Allah ada di sini, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu kami. Tidak ada satu oknum atau hal-hal apapun yang mengganggu pikiran kami. Hanya Roh Kudus yang menguasai kami. Semua yang bukan dari Tuhan, kami tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap pribadi yang mendengarkan firman ini diberkati. Dan hidup kami semua dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami akan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun hari-hari ini kita harus beribadah secara online, tapi itu tidak menjadi masalah. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara suatu judul
atau satu topik tentang aku di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita akan membaca sebuah ayat di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat ke-16, demikian bunyinya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, ayat ini sungguh membuat hati saya terharu. Oleh karena lewat ayat ini ada suatu pernyataan yang begitu serius bahwa Tuhan Allah kita itu sangat memperhatikan kehidupan kita dan Dia menyayangi kita. Dia tidak mau kehilangan kita sehingga Dia melukiskan pribadi-pribadi kita ini di telapak tangannya. Dalam suatu terjemahan Alkitab yang lain melukiskan di sini diterjemahkan dengan kata mengukir. Kalau melukis itu hanya pakai cat ya, cat minyak, cat air atau ya seperti itulah, hanya dioles-oleskan saja. Tetapi ini mengukir. Kalau mengukir itu dilakukan dengan satu alat yang tajam ya, sehingga meninggalkan bekas ya. Dan untuk melakukannya itu pasti ada rasa sakit. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu ya, 40 hampir 50 tahun yang lalu ada teman saya berulang tahun. Teman yang spesial begitu maksudnya ya. Lalu saya ingin memberikan hadiah ulang tahun itu sebuah bolpen. Bolpen saya sendiri lupa itu merek apa, tapi kalau seingat saya itu bolpen yang bukan bolpen dari plastik tetapi bolpen waktu itu belum ada bolpen plastik seperti sekarang ya. Waktu itu bolpen itu dari logam gitu, dan saya membawa bolpen yang saya beli itu ke tukang grafir namanya. Jadi itu digrafir entah dengan alat apa karena saya tidak menungguin ya. Jadi dituliskan di situ nama teman saya dan hari ulang tahunnya ya, supaya tulisan itu tidak hilang sampai bolpen itu rusak, tulisannya masih ada karena digrafir. Jadi membekas gitu ya. Nah, mengukir sama juga. Jadi waktu Tuhan meletakkan kita, menempatkan kita di genggaman tangannya itu tidak dengan mudah. Kita semua tahu kita ditebus oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata manusia. Kasihnya, pengorbanannya begitu dalam, begitu luar biasa untuk mengangkat kita yang di dalam lumpur dosa, supaya kita disucikan, dibenarkan, diampuni, lalu kita ditaruh di atas batu karang dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Saudara, setelah seseorang menerima Yesus, maka segera figur orang itu diukir di telapak tangan Tuhan. Tadi di dalam ayat yang kita baca, bagian terakhir dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok ini dalam bahasa Ibrani, itu dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani itu mempunyai dua arti ya. Yaitu ya satu arti yang pertama tembok, arti yang kedua adalah figur atau wujud. Ya, wujud kita. Bentuk rupa kita ini loh, Dia ukirkan di telapak tangannya. Dan ini tempat yang Tuhan sediakan. Kenapa? Kenapa kok sampai ditulis, sampai Tuhan menyatakan bahwa aku melukiskan, mengukirkan engkau di telapak tanganku dan figurmu, wujudmu
itu tetap di ruang mataku. Tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan. Ayat 16 ini ditulis sebab ayat 14-nya, Yesaya 49 ayat 14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Sion ini adalah gambaran dari umat Tuhan. Bukankah kita sebagai umat Tuhan juga sering menganggap bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita, Tuhan itu melupakan kita, Tuhan itu pilih kasih, orang lain diberkati kita tidak, orang lain diberikan kemenangan waktu mereka mengalami masalah. Kenapa aku ini masalahku terus bertumpuk-tumpuk, tidak ada kemenangan yang aku alami. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang kecewa kepada Tuhan, yang tidak lagi percaya akan janji-janji Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Ketahuilah saudara, kita akan lihat. Hari ini kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah sedetik pun melupakan umatnya. Bahkan dia selalu menggenggam hidup kita ini di tangannya. Saudara, kita melihat bagaimana seriusnya Tuhan terhadap kita ini. Padahal kita sering main-main sama Tuhan. Ya enggak? Kita harus ngaku loh. Sedikit-sedikit kita kecewa sama Tuhan. Sedikit-sedikit kita meninggalkan pelayanan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Dan banyak hal lagi. Saudara, ketahuilah. Kenapa? Dan bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kita. Tuhan itu menanggung hidup kita ini. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 tertulis seperti ini. Dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, berarti ini umat pilihan. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini ayat-ayat bagi saya luar biasa saudara artinya. Karena apa? Wah, Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh menanggung hidup kita. Bukan sejak kita lahir, bukan sewaktu kita sudah ikut sekolah minggu baru dikenal oleh Tuhan. Oh tidak, ayat ini sangat jelas bahwa dari dalam kandungan, sejak di kandungan, sejak kita masih ada di rahim ibu kita, Dia sudah mendukung kita. Dia sudah menjunjung kita. Menjunjung artinya menghargai begitu rupa. Karena itu saudara, kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan, merasa bahwa dirinya itu tidak diperhatikan oleh Tuhan, merasa berkatnya kurang banyak, tidak seperti orang lain, merasa masalahnya terlalu berat, tidak kunjung menang. Saya ingin saudara membuka hati. Saya ingin saat ini saudara membuka hati saudara untuk kasih Tuhan lewat firman yang saya sampaikan ini. Luar biasa saudara, kita masih di dalam kandungan, masih di dalam rahim loh. Orang tua kita juga belum tahu kita ini bakal
seperti apa wajahnya dan rupanya. Tapi Tuhan sudah mendukung, sudah menjunjung umat pilihannya ini. Menjunjung, mendukung kita dari lahir. Dan itu ia lakukan terus sampai masa tua kita. Luar biasa, saudara. Karena itu bila kita ingin hidup kita ini terjamin, ya hanya dalam tangan Tuhan itulah kita dapatkan jaminan yang sempurna dari Tuhan. Kita lihat saudara, dunia ini sudah semakin menakutkan kita. Semakin hari kita tidak semakin enak hidup ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merasa pandeminya sudah mulai reda. Tidak lama lagi pasti akan hilang. Goodbye COVID. Tiba-tiba apa yang menyerbu kita di Indonesia dan di negara-negara lain adalah varian COVID yang baru, yang lebih ganas, lebih cepat penularannya dan memakan korban lebih banyak. Begitu seramnya dunia ini. Kemana kita mau lari, saudara? Untuk menghindarkan diri dari penularan COVID, kita dianjurkan, kita setengah dipaksakan untuk tinggal di rumah terus. Rumah itulah tempat yang aman supaya seseorang tidak kena tertular virus COVID-19 ini. Tetapi kalau kita menghadapi badai, angin ribut, rumah itu jadi gak aman, saudara. Kemarin ada kenalan saya yang rumahnya kena badai, kena angin kencang sehingga pohon roboh, lalu ranting pohon yang cukup besar itu masuk ke rumah, ke ruang tamu, dan beberapa bagian rumahnya rusak. Sehingga rumah yang tadinya menjadi tempat aman supaya tidak tertular COVID, kalau ada bencana seperti itu, rumah jadi gak aman. Kalau ada gempa bumi lebih-lebih lagi, orang semua keluar ke jalanan. Lalu di mana kita bisa aman? Tidak lain, tidak bukan. Kalau kita meletakkan hidup kita ini di tangan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman buat kita, saudara. Sebab Tuhan sendiri, Allah yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita. Dia katakan Dia menanggung kita terus sampai masa tuamu. Dia tetap menggendong kita. Bayangkan, saudara, manusia saja tidak ada yang menggendong orang sudah tua digendong. Ya kecuali memang sakit, tetapi kalau biasa-biasa yang gak mungkin digendong. Kalau masih bisa jalan ya dituntun lah. Tapi Tuhan ini luar biasa. Firman yang tertulis ini ya dan amin. Jangan sekali-kali kita tidak mempercayai apa yang difirmankan oleh Tuhan. Inilah saudara, kalau kita kurang percaya sama Tuhan, maka untuk menyerahkan, untuk menempatkan diri kita sesuai dengan ketentuan Tuhan, engkau itu kuukirkan di telapak tanganku bagi orang yang kurang percaya sama Tuhan, yang gak percaya sama janji Tuhan, gak percaya sama kasih Tuhan, sering kecewa sama Tuhan, maka itu adalah suatu tempat yang ngapain aku ini menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang bertumbuh terus. Kalau kita benar-benar percaya, kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, kita tidak mungkin akan berprasangka buruk terhadap Tuhan. Karena waktu Tuhan mengukirkan kita di telapak tangannya, Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa. Dia mau menanggung kita terus. Dia mau melindungi kita terus. Ya. Dia mau bertanggung jawab atas hidup kita. Seringkali kita berpikir mana? Aku harus berjuang sendiri. Aku harus memikul tanggung jawab dalam keluarga. Aku banting tulang. Tapi yang dihasilkan tidak banyak. Itu karena
posisi kita mungkin sudah bergeser dari posisi yang ditentukan Tuhan, yaitu di dalam genggaman tangannya. Memang saudara, kalau ada di genggaman tangan Tuhan itu gak enak buat keinginan manusia, keinginan daging kita, tidak bebas, ya toh? Ini gak boleh, itu gak boleh, berbuat ini dosa, berbuat itu nanti dihukum, terlalu banyak aturannya. Tapi saudara, kalau Tuhan memberikan aturan-aturan kepada kita yang lebih banyak tidak sesuai dengan keinginan aku kita ini, ego kita. Itu karena Tuhan mau memelihara kita sedemikian rupa. Tuhan ingin supaya kita terhindar dari segala kejatuhan, dari segala masalah, dari segala tipuan iblis. Tetapi seringkali kita tidak betah, kita bosan, selalu nurut sama Tuhan. Satu kali saya mendengar dari seorang ibu. Ibu ini berkata bahwa anaknya kecewa terhadap Tuhan. Karena merasa sejak dia mulai menjadi seorang remaja, dia merasa hidupnya itu apa yang dia cita-citakan itu harus dicapai dengan susah payah. Dengan bergumul, dengan berdoa, tidak sebebas teman-temannya. Apa saja yang dia inginkan sangat sulit untuk didapatkan, dengan perjuangan, dengan susah pokoknya. Dan sampai pada satu titik dia memiliki suatu kerinduan. Itu pun tidak berhasil dia dapatkan dengan mudah. Bahkan cenderung seakan-akan apa yang sudah kelihatan di depan mata itu akan terlepas. Itu sebabnya pemuda ini, dia beranggapan bahwa lebih baik saya meninggalkan Tuhan. Lebih baik saya tidak berharap lagi. Karena kecewa. Oh saudara, kita harus memiliki kepercayaan yang berkualitas terhadap Tuhan. Tuhan itu bukan seperti manusia. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kudus. Kalau dia berkata, dia tidak akan mengingkari apa yang dia katakan. Kalau dia berjanji, dia akan menepati. Masalahnya itu seringkali ada di dalam diri kita. Kita sudah ditentukan Tuhan, diukiri tangan Tuhan. Tapi kita maunya lompat. Saudara, saya ingin menyampaikan lagi pada saudara. Bahwa waktu Tuhan mengatakan sejak dari kandungan, sejak dari rahim aku mendukung engkau Yakub, umat pilihan. Kita ini umat pilihan loh. Ya toh? Sudah dipanggil, dipilih. Lalu kita menjadi umat Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, dari mulai di kandungan, di dalam rahim, sudah didukung, sudah dijunjung. Dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Saudara nanti di rumah baca ya, Yesaya 49 mulai ayat 8 sampai ayat 13. Yesaya 49 ayat 8 sampai ayat 13, saudara baca di rumah. Sekarang saya akan membacakan ayat 11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Ini hanya sebagian yang saya kutip dari beberapa ayat yang lain yang saudara harus baca dan renungkan nanti. Kita lihat. Tuhan meratakan gunungnya. Ada gunung diratakan supaya jadi jalan raya. Dan jalan raya akan kuratakan. Artinya ada jalan yang bergelombang akan Tuhan ratakan. Segala sesuatu yang kita perlukan itu sebetulnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi mungkin ada saudara bertanya, disiapkan gimana?
hidup saya ini tidak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus koreksi diri kita. Kenapa kok kita ini tidak mengalami apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan janjikan? Jangan-jangan posisi kita sudah nggak di tangan Tuhan nih. Ya, sebelum kita menyalahkan Tuhan, sebelum kita tanya-tanya, kenapa sih? Bagaimana sih kok begini? Kenapa ini? Dosaku apa? Sebelum kita tanya-tanya sama Tuhan begitu, lebih baik kita koreksi diri. Aku ini ada di dalam tangan Tuhan atau tidak? Orang yang di dalam tangan Tuhan, di dalam genggaman Tuhan, itu orang yang harus merelakan hidupnya dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya, saudara. Tidak bisa pakai maunya sendiri. Iya kan? Padahal kita ini maunya banyak loh. Menghadapi ini, menghadapi pekerjaan, menghadapi hubungan dengan teman, menghadapi macam-macam lah. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu seringkali kita ingin lakukan, kita ingin ambil keputusan sesuai dengan pikiran kita, pengalaman kita, dan kita merasa sudah banyak pengalaman hidup kita. Tanpa kita mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita dalam hati, kamu jangan kayak gini loh. Kamu harus begini, jangan ini salah, enggak boleh. Ini justru jalan yang paling baik. Kita membantah. Nah, kalau sudah begini, bisakah kita disebut kita itu ada di dalam genggaman Tuhan? Tentu tidak. Karena kita berontak. Seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa sih kok aku tidak mengalami janji-janji Tuhan? Kenapa sih hidupku kok tidak diberkati? Apa yang aku inginkan kok susah sekali aku dapatkan? Apakah Tuhan ini pilih kasih? Mana janji Tuhan? Mana firman Tuhan katanya Tuhan menanggung hidupku? Sebelum saudara bertanya kepada Tuhan seperti itu, mari tanya kepada diri sendiri. Di manakah posisi aku ini? Apa aku masih dalam genggaman tangan Tuhan atau tidak? Orang yang berada di genggaman tangan Tuhan itu benar-benar tidak memakai pilihannya sendiri. Boleh memilih, boleh memutuskan sesuatu, tetapi tanya dulu sama Tuhan. Karena di dalam genggaman tangan Tuhan, jadi Tuhan yang mempunyai otoritas sepenuhnya atas hidup kita. Tapi seringkali yang terjadi, di dalam Yesaya 66 ayat 4, Yesaya 66 ayat 4, saya akan bacakan. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Ini menandakan bahwa orang tersebut sudah tidak lagi mau berada di genggaman tangan Tuhan. Berontak ceritanya nih. Oh, rugi sekali sebenarnya. Tapi kalau dipandang dari sudut keakuan kita, ego kita, keinginan daging kita, orang yang di dalam genggaman tangan Tuhan itu tidak bebas. Tidak bisa bebas berekspresi lah gitu ceritanya. Padahal Tuhan itu sedang melindungi kita sebegitu rupa supaya kita tidak direbut oleh iblis. Kita kan tahu saudara, Rasul Petrus berkata, waspadalah ya, musuhmu si jahat itu mengaum-ngaum seperti singa yang berkeliling, yang mencari kesempatan. Ya, saya bacakan saja. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini loh saudara, ayat ini memang sudah sering kita dengar, saya aja yang gak bisa hafal nih.
Padahal ini seharusnya sudah dihafalkan. Bukan ayat yang baru muncul. Ini keadaan kita. Selalu kita itu diuber-uber nih kata orang Jawa. Diuber-uber sama lawan kita. Dia mencari celah. Mencari saat dimana kita lengah. Mau ditelan. Nah, di mana tempat yang paling aman buat kita? Tidak ada lain. Di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membatasi gerak kita ini. Tetapi apa yang seringkali terjadi seperti yang kita baca tadi Yesaya 66. Orang-orang pilihan Tuhan ini lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Kalau dipanggil, ayo lakukan ini. Tidak jawab. Kalau Tuhan berbicara, tidak mendengarkan. Bukankah seringkali kita menjadi orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan? Bukankah kita seringkali tidak menjawab waktu Tuhan memanggil kita? Pertanyaan ini harus selalu ada di dalam diri kita. Supaya kita tahu posisi kita ini di mana. Saudara tahu bahwa orang yang ada di dalam tangan Tuhan itu tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Ya, itulah sebabnya Tuhan menaruh kita di telapak tangannya, di genggamannya supaya tidak direbut oleh singa iblis musuh kita itu, lawan kita itu. Genggaman tangan Tuhan itu sangat kuat, maha kuat. Genggaman tangan Allah yang dimana kita berada dilindungi oleh genggaman, oleh kekuatan genggaman tangannya. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29 berkata seperti ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan. Dan seorang pun atau siapapun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Betapa kuatnya tangan Bapa yang menggenggam kita. Tidak seorang pun, siapapun tidak bisa. Iblis pun tidak bisa. Begitu ketatnya Tuhan menjaga kita. Tapi seringkali kita salah ngerti. Jadi orang Kristen ini ya, dalam segala hal disuruh begini, harus begini. Sudah melakukan masih kurang, korbanlah, doanya lah, ibadahnya, pelayanannya terus ditekan terus. Nah ini kalau tidak memiliki kepercayaan penuh, cinta dan pengharapannya kepada Tuhan itu goyang-goyang begitu. Enggak akan bisa betah di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara tahu, dikatakan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, dari tangan Bapa. Tapi ada satu yang bisa, siapa? Diri kita sendiri. Kalau orang lain merebut kita, sementara kita di dalam genggaman tangan Tuhan, tidak akan ada yang bisa. Tetapi waktu kita merasa bosan dengan situasi dan kondisi yang kita rasakan saat kita digenggam oleh Tuhan. Diatur, dilindungi, digendong, gak bisa lari sendiri, digendong. Ya, sampai masa tua digendong nih. Tidak bisa lari-lari sendiri. Ya, di dalam genggaman tangan Tuhan, mau gak mau Tuhan mau kemana kita harus ngikutin. Kita gak bisa pergi ke arah yang berlawanan dengan Tuhan, gak bisa. Itu sebabnya banyak orang Kristen bosan. Lalu menganggap, terlalu mengada-ada ini pendeta. Masa begini enggak boleh, begitu enggak boleh. Apalagi zaman sekarang saudara. Ada sangat
banyak lawan-lawan yang menyerbu kehidupan manusia sekarang ini. Di zaman digital seperti ini. Apa saja yang saudara mau tahu, itu semua bisa dicari. Sampai ke anak-anak kecil sudah sangat terikat dengan gadget itu. Itu adalah lawan yang menyerbu. Dalam Yeremia pasal 2, Yeremia pasal 2 ayat 25. Yeremia pasal 2 bukan ayat 25. Ayat 23 dari mulai kalimat yang kedua itu, lihatlah, saya akan bacakan. Yeremia pasal 2 ayat 23. B. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Ingin menghirup udara segar. Karena sudah lama di genggaman tangan Tuhan, sumpek. Saudara tahu, ngerti sumpek ya? Pegak. Kedagingannya terus harus disalibkan. Keakuannya tidak bisa diturutin. Lama-lama pegak. Sesak napas, seperti kalau pakai masker itu. Ya, rasanya kepingin buka saja ini. Gak bisa bernafas dengan bebas. Tapi mau tidak mau harus pakai. Kalau tidak mau ketularan. Demikian juga kita. Kalau kita tidak mau mengalami apa yang Tuhan katakan, orang yang di dalam tanganku itu pasti tidak akan binasa. Aku memberikan kehidupan kekal padanya. Tapi kalau orang itu merasa bosan, merasa tidak mendapatkan udara yang cukup, lalu dia lari melompat, itu tangan Tuhan tidak bisa menahan. Sebab kita diberi kehendak bebas. Sore ini saudara, jangan sampai kita lepas dari genggaman tangan Tuhan. Saya tekankan lagi, di dalam genggaman tangan Tuhan memang untuk kedagingan kita, untuk keakuan kita itu tidak enak. Ya, bukankah memang sudah diberitahu, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkali dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Inilah orang yang berada di genggaman tangan Tuhan. Inilah orang yang ada di gendongan Tuhan. Inilah orang yang atas hidupnya Tuhan bertanggung jawab. Hasilnya itu luar biasa, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu begitu lengkap dan teliti. Saya mengalami hal itu. Tidak perlu kaya, kalau memang Tuhan tidak menentukan kita jadi kaya, tidak perlu kita iri kenapa dia kaya, kok saya tidak kaya. Yang penting, apakah aku ini tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan atau tidak? Ingat, dia mengasihi kita luar biasa. Dia tidak ingin kehilangan kita, saudara. Karena itu bila saat ini ada saudara yang merasa dilupakan oleh Tuhan, ada saudara yang merasa diabaikan oleh Tuhan. Oh tidak, sekali-kali Tuhan tidak pernah mengabaikan. Kenapa saudara merasa demikian? Karena saudara sudah terpengaruh dengan suasana di luar sana. Saudara sudah mulai mencari, menghirup udara segar. Akhirnya yang didapat adalah kesulitan, masuk ke lembah, curam, terpeleset, terluka. Karena lari dari Tuhan. Orangnya sih masih ke gereja, saudara. Masih melayani, masih minum perjamuan kudus. Masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, masih hafal. Tapi di dalam hatinya sudah tidak ada lagi ikatan kasih.
Mari kita koreksi hidup kita. Kita tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Kalau kita ingin selamat. Di tengah keadaan dunia yang semakin menakutkan seperti ini, kita tidak perlu takut, bukan berarti kita merasa diri sakti, bisa mengatasi diri sendiri, bisa mengatasi kesulitan dengan kekuatan dan kekuatan pikiran dan kekuatan keuangan kita, pengalaman kita mungkin, backing kita kuat. No, tidak ada yang bisa. Satu-satunya tempat yang memberikan jaminan mulai dari kita lahir sampai masa tua, sampai kita kembali kepada debu tubuh kita yang menanggung kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita itu. Saudara, seringkali kita yang pegang tangan Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, Tuhan aku mau ke sana, yuk sertai aku, berikan aku berkat, bukakan jalan bagiku Tuhan. Bukan seperti itu saudara, kita yang menyerahkan hidup kita atau tangan kita, Tuhan peganglah tanganku ini, tuntunlah aku kemana engkau mau pergi, mau aku pergi. Seringkali kita yang pegang tangan Tuhan yang besar berkuasa itu kita pegang dengan tangan kita yang kecil ini loh. Yang kekuatannya gak seberapa tapi kita sok kuat. Hai Tuhan, aku mau usaha ini, berkati ya, buka jalan ya, dan engkau kirim pelanggan-pelanggan, engkau bukakan pintu-pintu berkat. Bukankah kita seringkali seperti itu. Mari mulai hari ini kita rubah, kita katakan Tuhan, inilah hidupku Tuhan, aku serahkan, aku mau berada tetap di telapak tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah mengukir figurku, wujudku di telapak tangan-Mu. Dan aku selalu ada di depan mata-Mu. Peganglah aku Tuhan. Biar tangan-Mu memegang aku. Tangan-Mu yang menggenggam hidupku. Itu lain artinya. Ini artinya suatu penyerahan yang akan menghasilkan suatu kehidupan yang luar biasa. Memang kita tidak senang terus, kita harus mengalami masalah-masalah seperti orang yang berjalan di lembah. Tapi di dalam lembah bayang maut sekalipun Tuhan menyertai kita. Karena itu jangan keluar dari genggaman tangan Tuhan. Amin. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini dengan mengucap syukur. Kalau kami renungkan firman-Mu, sungguh kami mendapati bahwa Engkau mengasihi kami itu bukan main-main, bukan dengan sambil lalu, tetapi Engkau begitu perhatikan kami. Dengan kemahakuasaan-Mu, Engkau mempedulikan kami manusia yang sebenarnya tidak ada artinya. Karena kami ini terbuat dari debu tanah. Tetapi Engkau begitu menghargai kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengukirkan kami di telapak tangan-Mu. Dan wujud kami ini selalu ada di depan mata Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami berontak. Kami tidak mau turutin apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali kami berusaha untuk keluar dari genggaman tangan Tuhan. Seringkali kami juga berusaha keras untuk turun dari gendongan Tuhan. Lalu berjalan sendiri. Tetapi itu adalah hal yang bahaya buat kami. Karena lawan kami si iblis itu berjalan, berkeliling, mencari kesempatan untuk menelan kami. Itu sebabnya kami sangat bersyukur karena Engkau mau mempedulikan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Dalam keadaan situasi dunia yang seperti ini, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau melindungi kami dan kami mau selalu berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, untuk sementara ini mungkin sekitar 3 kali 3 minggu, sesuai dengan peraturan pemerintah, maka kita beribadah secara online. Saya harapkan walaupun secara online, mari kita serius. Bukan waktunya lagi untuk main-main ya saudara. Walaupun kita mendengarkan atau mengikuti ibadah online, mari lakukan dengan kesungguhan hati, dengan serius. Ya. Nah, korban-korban yang biasanya saudara masukkan ke peti-peti itu, saudara simpan saja di rumah karena tidak ada ibadah sehingga saudara tidak bisa masukkan korban saudara ke dalam peti, baik persembahan maupun perpuluhan, maupun untuk kas sosial ataupun tabungan, saudara simpan di rumah. Nanti kalau pada waktu gereja sudah diizinkan buka kembali, saudara bawa dan saudara masukkan ke dalam peti-peti yang disediakan. Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Yang berulang tahun di minggu ini hanya 1 orang
yaitu Saudari Helen, tanggal 4 Juli. Ya, tanggal 4 Juli, persis hari Minggu ini, persis hari ini, Saudari Helen berulang tahun. Nanti kita akan doakan supaya Tuhan menolong kehidupannya, Tuhan memberkatinya. Saya rasa tidak ada hal-hal lain yang perlu saya sampaikan. Yang penting saudara itu harus benar-benar menjadi pengikut Kristus sejati, yang setia kepada Tuhan. Ya, semakin dekat kepada Tuhan, banyak berdoa, membaca firman. Kalau Tuhan suruh saudara puasa, puasalah. Supaya hidup rohani saudara itu tetap bertumbuh. Sehingga pada waktu Yesus datang kembali, saudara sudah siap untuk menyambut kedatangannya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena ibadah hari ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun secara online. Tetapi kami percaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, jemaat Tuhan yang mengikuti di rumah masing-masing. Ada jamahan yang nyata, yang kami rasakan oleh karena kami merindukan kehadiran-Mu setiap saat di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Saudari Helen yang berulang tahun di minggu ini, tepat hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya yang masih muda. Tuhan tuntun dia supaya dia menjadi seorang pengikut Kristus sejati, yang mengabarkan Injil keselamatan bagi orang-orang yang ada di dekatnya, keluarganya yang belum mengenal Tuhan. Engkau menyediakan segala yang dia perlukan untuk suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani dan jasmaninya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk para pemimpin negara kami ini Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai kepada seluruh pejabat-pejabat di pusat, di daerah, dan sampai di desa-desa yang terpencil sekalipun. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong selamatkan bangsa kami ini. Terutama Engkau lindungi bangsa kami dari serbuan virus COVID-19 ini. Tuhan hiburkan mereka yang anggota keluarganya meninggal dunia oleh karena wabah ini. Tuhan pelihara kami, umat Tuhan. Oh Tuhan, dimanapun berada, seluruh bangsa Indonesia Tuhan lindungi. Dan berikan hikmat kepada para pemimpin negara kami untuk mengatasi keadaan ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang, kami berdoa untuk mereka yang tidak hadir dalam ibadah online ini. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka tidak sempat
atau mereka dalam keadaan apapun kami tidak tahu, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam masalah Tuhan berikan kemenangan, berikan kekuatan, yang lemah Tuhan kuatkan. Oh Tuhan, Engkau yang sedih Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus. Berkat ini dicurahkan atas kehidupan kita. Kehidupan rohani kita diberkati secara luar biasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita karena Tuhan. Iman kita adalah iman yang hidup, iman disertai dengan perbuatan yang nyata, sehingga dunia melihat bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan kehidupan jasmani kita pun diberkati oleh Tuhan. Dalam segala sesuatu yang saudara lakukan, saudara kerjakan itu dengan takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan tercurah berlimpah-limpah. Berkat ini kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus